Episode 16. Setelah membereskan Reksa dan kekasihnya, Juan kembali ke parkiran menuju mobil Sean. Di dalam mobil terlihat Sean sudah duduk dengan tenang. "Kau sudah membereskan mereka?" tanya Sean dengan nada tenang. "Sudah, Tuan," jawab Juan mengangguk. "Oke, kita pulang," sahut Sean memberi perintah. "Baik, Tuan," jawab Juan langsung melajukan mobilnya menuju mansionnya. Sesampainya di mansion, Sean langsung berjalan ke kamarnya. Tapi sebelum sampai ia ke kamarnya, tiba-tiba Siska datang menghampirinya. "Selamat malam, Tuan," sapa Siska dengan nada lembut sambil menyibakkan rambutnya ke belakang telinganya, yang dengan sengaja memperlihatkannya pada Sean. Sean hanya mengernyitkan pandangannya pada Siska. "Apa Tuan mau minum teh hangat?" Betulan saya sudah membuatkan teh ini untuk Tuan," ujar Siska yang sudah lebih dulu mempersiapkan minuman tersebut sebelum Sean memasuki mansionnya. Karena ia sudah tahu saat kepulangan Sean yang masih berada di area luar mansionnya. Sesaat Sean melirik ke arah teh yang masih dipegang Siska. Siska hanya tersenyum dan terus menatap Sean. Sean seketika menatap dingin ke arah Siska seolah tidak nyaman dengan gelagat yang ditunjukkan Siska padanya. "Apakah kau tidak tahu peraturan di rumah ini?" tanya Sean dengan nada dinginnya dan tenang. "Maaf kalau saya lancang. Saya hanya ingin teh ini saja untuk Tuan," sahut Siska yang tanpa merasa takut dan malu. Karena tujuannya memang untuk sengaja menggoda Sean secara nekat. Tidak peduli jika Sean adalah majikannya sendiri dan sudah memiliki istri yaitu Lisa. "Untukmu saja. Dan jaga sikapmu untuk tidak bicara langsung dengan tuan rumah," ucap Sean memberi peringatan pada Siska dengan tegas. Sean meninggalkan Siska menuju kamar, tanpa memperdulikan Siska yang masih berdiri mematung memegangi teh tersebut. Siska yang menerima penolakan dari Sean seketika merasa kesal. Seolah ia tidak terima dengan penolakan yang diberikan Sean padanya. Saat memasuki kamar, Sean berjalan ke arah ranjangnya dan melihat Lisa yang sudah tertidur pulas. Sean mendekati Lisa dan menggeserkan helaian rambut Lisa yang sebagian menutupi wajah Lisa. Sean perlahan memperhatikan wajah Lisa yang begitu polos saat tertidur. Dan entah apa yang dipikirkannya, tanpa merencanakannya Sean mengecup dahi Lisa dengan sangat lembut. "Kuharap kau tetap bersamaku, walaupun suatu saat kau akan mengetahui siapa diriku sebenarnya." Batin Sean tetap fokus memperhatikan Lisa yang masih tertidur. Sean beranjak bangkit dan berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Tak berapa lama, ia pun selesai membersihkan tubuhnya dan keluar dari kamar mandi. Tanpa diduga, ia melihat Lisa yang tiba-tiba terbangun. "Kau terbangun?" tanya Sean berjalan menghampiri Lisa. Lisa yang masih dalam keadaan mengantuk menoleh ke arah Sean. "Oh, kapan Tuan pulang?" "Maaf, saya tidak tahu kalau Tuan sudah pulang," sahut Lisa menunjukkan ekspresi wajah mengantuknya. Sean sesaat merasa lucu melihat ekspresi wajah Lisa yang seperti anak kecil. Tanpa sadar Sean pun tersenyum kecil. "Aku baru saja pulang." "Kenapa kau terbangun?" jawab Sean dan bertanya. Belum sempat Lisa menjawab, tiba-tiba terdengar bunyi suara yang berasal dari perut Lisa. Kruk. Perhatian Sean pun teralihkan ke arah perut Lisa yang tiba-tiba bunyi. Sean semakin tersenyum saat melihat ekspresi Lisa yang seketika menjadi malu dan menunduk.
Sementara Lisa hanya bisa menundukkan kepalanya karena merasa sangat malu. "Kau lapar?" tanya Sean. Dengan perasaan malu, Lisa mengangguk pelan. "Ayo, kita keluar cari makan," ajak Sean sambil mengulurkan tangannya pada Lisa. Tapi ini kan sudah malam," tanya Lisa melirik sesaat ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 1 malam. "Tidak apa-apa, di luar sana kurasa masih banyak pedagang yang jual makanan," ujar Sean. Lisa pun langsung menggelengkan kepalanya, membuat Sean menatap heran. "Kalau Tuan tidak keberatan, boleh saya yang memasak saja?" usul Lisa sembari bertanya. Sean mengernyitkan pandangannya. Asteris. Di dapur. Sean tampak duduk manis di dapur, sambil menunggu dan memperhatikan Lisa yang sedang memasak. Sean membiarkan Lisa memasak sendiri tanpa dibantu para pelayan, karena permintaan Lisa sendiri dan tidak ingin merepotkan para pelayan yang sudah beristirahat. Tak hanya ingin duduk dan melihat saja, Sean berjalan menghampiri Lisa. "Apa yang akan kau masak? Kenapa harus merepotkan dirimu untuk sibuk di dapur? Apalagi ini sudah malam?" tanya Sean pada Lisa yang merasa heran. Sesaat Lisa menoleh sambil tersenyum. "Tidak apa-apa Tuan. Saya cuma tidak ingin mengganggu waktu istirahat para pelayan di sini. Dan alasan lain, karena saya suka masak. Walaupun cuma masakan kampung, tapi memasak bisa sesaat menghibur hati saya," jawab Lisa menjelaskan. "Oh, begitu," ujar Sean singkat. "Dan sekarang saya mau coba masak seblak Indomie. Apakah Tuan pernah memakannya?" sambung Lisa dan bertanya. "Tidak. Aku juga tidak tahu itu makanan seperti apa," jawab Sean menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu, ini kesempatan Tuan untuk mencoba. Dan saya harap Tuan menyukai masakan saya," tukas Lisa pada Sean kembali tersenyum. Melihat senyuman Lisa yang begitu manis, seketika hati Sean tersentuh. Entah perasaan apa yang sesaat membuatnya bahagia. Dengan refleks Sean kembali menyentuh rambut Lisa dengan mengusapnya lembut. Dan tanpa sadar ia tersenyum tipis pada Lisa. Lisa yang melihat sangat terkejut dan malu, karena sikap Sean yang tiba-tiba mengusap rambutnya. Seakan sedang menunjukkan perhatiannya pada dirinya. Lisa hanya diam dan tanpa sadar menatap Sean. Hingga beberapa saat mereka pun saling berpandangan. Dan tanpa sengaja harus dilihat oleh Siska, yang tadinya ia ingin ke dapur mengambil air minum. Siska yang melihat mereka sedang berduaan membuatnya semakin kesal, karena harus melihat pemandangan yang begitu romantis tapi memanaskan hatinya. Namun ia hanya bisa melihatnya dari kejauhan tanpa bisa berbuat apapun. Breng asteris ek. Sia asteris an. Kenapa lagi-lagi aku harus melihat kemesraan mereka? Aku sungguh muak melihat perempuan itu. CK. Umpat Siska yang kesal. Siska akhirnya memilih kembali ke kamarnya dengan perasaan yang sangat kesal. Lisa tiba-tiba tersadar akan dirinya yang terus ditatap oleh Sean. Karena membuatnya menjadi malu dan gugup. "Tuan, silakan duduk di sana saja. Biar saya selesaikan ini," ujar Lisa meminta Sean untuk tidak berada di dekatnya. Sean pun mengangguk dan menuruti perintah Lisa. Cukup lama berkutat di dapur, akhirnya Lisa selesai membuatkan masakan yang sesuai keahliannya.
Lisa langsung menghidangkan masakannya di atas meja makan. Sean pun langsung memperhatikan masakan Lisa yang terlihat sangat merah. Yang ia pikir masakan Lisa pasti sangat pedas. Sepertinya ini pedas. Kau yakin akan makan ini? Tanya Sean memastikan karena merasa ragu. Tidak, Tuan. Ini tidak pedas, jawab Lisa. Kenapa kau bisa bilang ini tidak pedas? Dari warnanya saja ini terlihat pedas, tanya Sean kembali memastikan dan yakin. Lisa pun tersenyum. Ini warna saus tomat, Tuan. Bukan cabai, saya tahu Tuan tidak begitu suka dengan makanan pedas. Jadi saya membuatnya merah hanya dari saus tomat, bukan sepenuhnya cabai semua, jelas Lisa lagi. Oh, ya sudah, akan kucoba, jawab Sean mulai akan mencoba masakan Lisa. Diikuti dengan Lisa yang akan mulai memakannya. Setelah mencobanya sedikit, Sean pun mengangguk dan percaya akan ucapan Lisa. Kau benar. Ini tidak pedas. Dan rasanya cukup menarik. Terima kasih sudah membuatkan makanan enak untukku, ujar Sean memuji masakan Lisa, karena ia anggap masakan Lisa sangat enak. Lisa pun tersenyum bahagia, karena Sean kembali menerima masakannya. Dan akhirnya Sean dan Lisa menikmati makanannya di tengah malam berdua. Tanpa ada satupun pelayan dan pengawal Sean yang tahu, terkecuali Siska yang tanpa sengaja melihatnya. Keesokan harinya, setelah Lisa mengantar Sean yang sudah berangkat ke kantornya, Lisa kembali ke kamarnya dengan menaiki tangga. Dan tanpa sengaja ia berpapasan dengan Siska. Selamat pagi Nyonya, sapa Siska dengan ramah. Lisa pun hanya membalasnya dengan senyuman sambil mengangguk. Oh ya, saya ingin memberikan kue ini. Pelayan Adelia yang menyuruh saya untuk memberikan kue ini pada Nyonya, ujar sembari memberikan kue di tangannya pada Lisa. Oh, sampaikan terima kasih saya padanya, jawab Lisa sembari berjalan ke kamarnya dan melalui Siska. Silakan Nyonya, jawab Siska yang masih berdiri sambil memandangi Lisa saat berjalan ke kamarnya sambil menatap sinis. Kita lihat saja, apakah kau bisa bertahan hidup atau sebaliknya bodoh. Kalaupun kau hidup, paling kau akan menuduh Adelia yang melakukannya, ujar Siska dalam hatinya. Yang ternyata sudah merencanakan sesuatu pada Lisa. Tiba di kamar, Lisa meletakkan kue tersebut di atas mejanya. Beberapa saat Lisa memperhatikan kue tersebut yang terlihat enak. Tumben Adelia memberikan kue ini untukku. Tapi kenapa sejak tadi aku belum melihatnya ya? Apakah dia begitu sibuk, ujar Lisa bicara sendiri. karena penasaran Lisa pun langsung mencoba kue tersebut. Dan baru setengah potong ia menghabiskan kue tersebut. Tiba-tiba Lisa merasakan tenggorokannya begitu sakit dan panas. Bahkan ia sulit untuk bernafas, jantungnya pun serasa begitu sangat sakit ia rasakan. Asteris. Rumah sakit. Sean dengan terburu-burunya berlari saat memasuki area rumah sakit. Juan pun mengikutinya dari belakang dengan cepat. Saat mendengar terjadi sesuatu pada Lisa, Sean tanpa pikir panjang langsung meninggalkan pekerjaannya dan menuju ke rumah sakit. Tiba di ruang perawatan, Sean langsung memasuki ruangan tersebut tanpa meminta izin sebelumnya dengan tim medis. Sean dengan cepat menghampiri Lisa yang sudah terbaring lemah dan tidak sadarkan diri.
dengan berbagai alat medis yang menempel pada tubuhnya dan alat bantu pernafasan. Dokter dan beberapa perawat yang kebetulan masih di ruangan tersebut sangat terkejut melihat kedatangan Sean yang tiba-tiba. "Lisa, Lisa, apa yang terjadi padamu?" "Ini aku Lisa," sahut Sean yang memanggil Lisa dengan keadaan yang begitu panik. "Maaf Tuan, sebaiknya kita biarkan dulu kondisi pasien untuk stabil. Karena keadaannya yang baru mengalami keracunan, membuat keadaan pasien masih sangat lemah," sahut sang dokter yang mencoba menjelaskannya pada Sean. Sean pun langsung menoleh dan terkejut saat ia mendengar penjelasan sang dokter jika Lisa mengalami keracunan. "Apa kau bilang? Keracunan?" tanya Sean yang memastikan lagi. "Benar Tuan. Pasien mengalami keracunan dengan jenis sianida. Pasien sempat mengalami gagal pernafasan dan jantung, pengaruh dari racun yang sudah masuk ke dalam tubuh. Untungnya pasien cepat dibawa. Jika terlambat sedikit, nyawa pasien bisa melayang," jawab sang dokter menjelaskan. Seketika membuat Sean langsung syok. Serasa jantungnya pun ikut terhenti saat mendengar jika Lisa ternyata mengalami keracunan. Saat ini pasien masih belum bisa sadarkan diri. Kami akan terus pantau keadaannya. Saya harap Tuan bisa bersabar menunggu keadaan pasien stabil. Saya permisi dulu, jelas sang dokter lagi meninggalkan Sean dan Juan. Sean terduduk lemas dan terlihat wajahnya yang masih sangat syok. Sambil menoleh ke arah Lisa yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. "Tuan, saya turut prihatin atas musibah yang menimpa Nyonya Lisa. Semoga Nyonya Lisa kuat melewati ini dan bisa sadar kembali," sahut Juan memberi dukungan pada Sean. Sean masih diam dan seolah tidak tahu harus berkata apapun. Ia tidak mengira jika Lisa istrinya harus menerima musibah seperti itu. Sesaat ia pun menatap tajam sambil mengepalkan kedua tangannya. "Bereskan ini semua. Cari tahu siapa dalang di balik ini semua. Dan bawa dia ke hadapanku secepatnya," ucap Sean memberi perintah pada Juan dengan nada dinginnya sambil menunjukkan tatapan yang sangat tajam. Sean begitu marah jika yang terjadi pada Lisa, pasti ada seseorang yang tidak menyukai Lisa. Dan mencoba untuk menyingkirkan Lisa dengan membunuhnya melalui racun sianida. Bersambung.